Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Unik Rahayu, NIM 1803036.007. Nah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo Semarang. Akan membahas tentang katalogisasi. Apa sih katalogisasi itu? Katalogisasi merupakan suatu proses pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Nah, dalam katalog perpustakaan tercantum informasi-informasi penting dari suatu bahan pustaka yang biasanya dipakai oleh pengunjung perpustakaan sebagai bahan informasi yang menyangkut fisik bahan pustaka, isi, ataupun informasi-informasi lain. Nah, fungsi dan tujuan dari katalog perpustakaan. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai daftar inventaris bahan pustaka dari suatu atau kelompok perpustakaan. Nah, di sini sebagai daftar inventaris, katalog perpustakaan berarti merupakan daftar kekayaan yang dimiliki perpustakaan, terutama menyangkut bahan-bahan pustaka yang tersedia. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sarana temu balik bahan pustaka. Nah, sebagai sarana temu balik bahan pustaka, katalog perpustakaan berarti adalah alat atau media untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pengunjung perpustakaan secara cepat, tepat, dan akurat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan bahan pustaka yang telah diketahui pengarang, judul, atau subjeknya secara cepat, tepat, dan akurat. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu atau subjek-subjek yang berhubungan dan jenis atau bentuk literatur tertentu. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan bahan pustaka berdasarkan edisi dan karakternya. Nah, ini merupakan contoh dari kartu katalog. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana langkah-langkah membuat kartu katalog ini. Nah, yang pertama yaitu menentukan tajuk entry. Nah, dalam tajuk entry utama bisa berupa nama orang atau badan korporasi yang berperan sebagai pengarang atau penerbit yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Nah, cara penulisannya sebagai berikut. Misalnya pengarang Jeffrey Winters. Nah, dalam penulisan tajuk itu ditulis dengan Winters, Jeffrey. Nama belakang dijadikan sebagai nama depan jika di kartu katalog dan menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi bibliografis. Nah, yang dimaksud dengan deskripsi bibliografis adalah kumpulan informasi bibliografis dari suatu buku yang meliputi nama pengarang, judul, edisi, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, keterangan fisik atau ukuran tinggi buku, dan jumlah halaman. Lalu keterangan seri, ISBN, dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu dan sering menjadi bahan informasi bagi pengguna jasa perpustakaan di dalam mencari dan menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan langkah dari deskripsi bibliografis, di dalam deskripsi bibliografis tadi terdapat beberapa kumpulan. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu ada bidang judul dan pernyataan kepengarangan. Nah, yang pertama yaitu judul. Penempatan judul pada deskripsi bibliografis yaitu pada ketikan ke-10 dari kiri
Pada baris kelima dari atas, apabila dalam judul terdapat anak judul, maka dipisahkan dari judul utama dengan tanda baca titik 2. Selanjutnya, pernyataan kepengarangan. Ini ditulis setelah judul. Untuk penulisan pengarang tidak dibalik. Jika ada lebih dari satu pengarang, maka diberi tanda koma. Untuk penerjemah, ilustrator, editor ditulis setelah nama pengarang menggunakan tanda titik 2. Sedangkan untuk gelar dan nama panggilan tidak dituliskan pada deskripsi bibliografis. Berikut merupakan contoh dari bidang judul dan pernyataan kepengarangan. Nah, selanjutnya yaitu bidang edisi. Nah, keterangan edisi dicantumkan pada deskripsi bibliografis selama dalam buku tersebut tercantum keterangan edisinya. Jika tidak tercantum, maka keterangan edisi dianggap tidak ada dan tidak perlu dicantumkan. Pencantuman keterangan edisi menggunakan istilah tertulis pada buku penulisannya. Disingkat, misalnya edisi 2 ditulis ed.2. Untuk memisahkan bidang edisi dengan judul dan pernyataan kepengarangan menggunakan tanda baca titik strip. Karena di sini di dalam buku yang saya contohkan tidak ada edisinya, maka tidak usah ditulis. Selanjutnya yaitu bidang impresum. Nah, bidang impresum ini disebut juga keterangan penerbitan, meliputi kota atau tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun terbit. Impresum dicantumkan pada deskripsi bibliografis setelah keterangan deskripsi. Nah, untuk penulisan kota atau tempat penerbitan didahului dengan tanda baca titik strip. Nah, jika tempat penerbitan ada 2, maka kedua-duanya dicantumkan dalam deskripsi bibliografis dengan pemisah tanda baca titik koma. Nah, untuk penulisan nama penerbit setelah kota terbit didahului dengan tanda baca titik 2. Seperti di contoh titik strip Jakarta titik 2 Gramedia Pustaka Utama. Nah, selanjutnya yaitu penulisan tahun penerbitan setelah nama kota terbit didahului dengan tanda baca koma. Nah, setelah Gramedia Pustaka Utama lalu dilanjut dengan koma lalu tahunnya. Selanjutnya yaitu bidang kolasi. Nah, yang dimaksud kolasi adalah pernyataan deskripsi fisik yang mencakup data fisik buku yang meliputi keterangan jumlah halaman, keterangan ilustrasi atau gambar, dan ukuran tinggi buku. Nah, untuk aturannya, penulisan istilah dinyatakan dalam bentuk singkatan diikuti dengan tanda titik. Seperti yang tertera pada contoh, untuk penulisan halaman ditulis dengan HLM titik. Nah, untuk penulisan ilustrasi ditulis dengan ilus titik. Nah, apabila ada gambar ditulis dengan GMB titik seperti itu. Nah, selanjutnya jika halaman ditulis dalam angka Romawi dan dalam angka Arab, keduanya dicantumkan. Seperti contoh. Nah, selanjutnya penulisan ukuran tinggi buku setelah ilustrasi yang dinyatakan dengan sentimeter yang dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Selanjutnya yaitu bidang seri. Nah, ini diletakkan setelah ukuran tinggi buku pada bidang kolasi yang ditulis di dalam kurung dengan tanda baca titik koma. Apabila
tidak ada, maka tidak usah ditulis dalam kartu katalog. Nah, selanjutnya yaitu bidang catatan atau anotasi. Nah, bidang catatan ditempatkan di bawah kolasi. Nah, di sini dituliskan judul aslinya, serta untuk bibliografis juga dicantumkan dengan penulisan bib titik 2 HLM titik, lalu ditulis halamannya halaman berapa, serta tambahan indeks apabila di buku tersebut terdapat indeks. Selanjutnya yaitu bidang ISBN atau International Standard Book Number. Nah, ISBN ditulis di bawah catatan. Jika suatu buku memiliki ISBN, maka harus dicantumkan pada deskripsi bibliografis seperti yang tertera pada contoh. Nah, selanjutnya yaitu jejakan. Nah, jejakan ini merupakan keterangan tentang cuti tambahan pengarang kedua dan atau ketiga, judul dan subjek. Nah, jejakan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Jejakan subjek diberi nomor urut dengan angka Arab. Penulisan subjek menggunakan huruf kapital. Nah, jejakan judul diberi nomor urut dengan angka Romawi. Jejakan pengarang kedua atau ketiga nomor urut angka Romawi. Seperti yang terlihat pada contoh, pada kata politik itu menggunakan huruf kapital dan menggunakan angka Arab, sedangkan untuk yang alih bahasa menggunakan tulisan kapital dan menggunakan angka Romawi. Selanjutnya yaitu nomor panggil. Nah, nomor panggil atau nomor penempatan berisi 3 informasi, yaitu nomor klasifikasi 3 huruf pertama dari nama utama atau keluarga pengarang dan 1 huruf pertama judul. Nah, contohnya yaitu di sini nama pengarangnya yaitu Jeffrey Winters, tapi dalam tajuk untuk tajuk enti pertama yaitu menggunakan Winters, Jeffrey, maka sampingnya harus menggunakan nama depan pengarang yaitu Win. Nah, selanjutnya bawahnya yaitu merupakan judul buku. Di sini judul bukunya berjudul Oligarki, maka di sini ditulis dengan huruf O. Nah, untuk nomor klasifikasi 320 itu didapat dari DDC.